Baik, selanjutnya adalah variabel pada kerusakan sel. Variabel pada kerusakan sel bisa dilihat dari sifat kerusakan maupun sifat sel yang mengalami trauma. Pada sifat kerusakan di sini jenis kerusakan jenis kerusakan beberapa kerusakan akan bisa lebih buruk atau ringan gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang hipoksia dengan iskemia. Hipoksia adalah kondisi kekurangan oksigen pada jaringan. Sedangkan iskemia adalah kurangnya aliran darah yang juga menyebabkan hipoksia. Nah, iskemia adalah penyebab utama hipoksia karena aliran darah yang tidak memadai tidak dapat mengantarkan oksigen, tetapi hipoksia juga bisa terjadi karena masalah lain seperti anemia. Bahkan dengan aliran darah yang normal, keduanya adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan seluler dan organ. Nah, jenis dari kerusakan tersebut yang penting untuk kita pahami, untuk memahami sifat dari kerusakan tersebut, gitu. Kemudian durasi kerusakan di sini juga penting untuk dipahami jika kerusakan tersebut hanya terjadi untuk sepersekian detik, mungkin tidak akan bermasalah. Tapi jika kerusakan berlangsung selama berjam-jam, akan mengakibatkan masalah, gitu ya. Dan tingkat keparahan juga menjadi sifat kerusakan. Jadi sedikit suhu tidak akan masalah, gitu ya. Sedikit suhu yang ekstra atau lebih panas itu tidak akan masalah. Tetapi jika terlalu panas, bisa jadi kulit kita terbakar. Jadi tingkat keparahan ini juga berpengaruh pada sifat kerusakan. Kemudian selanjutnya adalah sifat sel yang mengalami trauma. Di sini sel diciptakan sama, jadi garis keturunan membuat mereka berbeda, gitu ya. Misalnya kita mengalami cedera pada miosit jantung, itu adalah masalah yang parah. Karena jika kita membunuh sel itu sel jantung tidak akan kembali. Jadi eh, garis keturunan adalah menjadi variabel penting. Tidak hanya itu, jika kita melihat otot rangka, otot jantung, neuron, pastinya akan ada perbedaan sensitivitas dan kerentanan dari berbagai garis keturunan terhadap cedera. Misalnya, kita dapat memasang torniket. Torniket ini adalah alat untuk menghentikan aliran darah sementara, gitu ya. Kita dapat memasang torniket ini di kaki untuk memutus suplai darah ke otot selama 2 sampai 3 jam. Dan kaki itu akan tetap baik-baik saja. Ketika torniket kita lepas, gitu ya, kita akan bisa berjalan. Kemudian berbeda cerita jika kita memutus suplai darah ke jantung, kita hanya mendapatkan sekitar 20-30 menit sebelum sel-sel otot jantung itu mati. Dan ketika kita memutus suplai darah ke neuron di otak, hanya beberapa menit saja. Jadi sel yang berbeda memiliki kerentanan yang berbeda, tergantung dari garis keturunan sel tersebut. Dan status terkini baik nutrisi, hormonal, ini juga penting. Misalnya, kita melihat pada sel hati yang kaya akan glikogen, ini dapat mempertahankan jauh lebih banyak trauma atau cedera gitu ya, dalam hal skema atau apapun, daripada hepatosit yang baru saja menjalani maraton dan tidak memiliki cadangan glikogen. Selain itu juga, kemampuan adaptasi, ini adalah kemampuan sel untuk merespon cedera ketika mengalami cedera dengan berbagai cara. Ini mempengaruhi juga dari variabel pada kerusakan sel. Nah, kemudian macam-macam kematian sel. Macam-macam kematian sel itu ada 6. Ada nekrosis, ada apoptosis, ada autolisis, autofagi, nekroptosis, dan piroptosis. Pada nekrosis adalah kematian sel yang tidak disengaja, sesuatu terjadi pada sel dan sel itu mati. Itu nekrosis. Kemudian apoptosis, kematian sel terprogram atau bisa disebut dengan bunuh diri sel.
gitu ya. Kemudian ada autolisis. Autolisis ini adalah kematian sel yang terjadi karena enzim pencernaan atau lisozim dalam sel itu sendiri menghancurkan komponen sel setelah sel itu mati. Nah, autolisis adalah ketika saya memotong sepotong jaringan atau sepotong jaringan gitu ya, kemudian saya meletakkan di atas meja di satu tempat dan jaringan itu akhirnya akan rusak sendirinya, lambat laun gitu ya. Nah, jelas kenapa bisa rusak karena jaringan yang sudah dipotong dan diletakkan pada suatu tempat tidak lagi dialiri oleh suplai darah sehingga jaringan tersebut tidak dapat nutrisi apapun. Sehingga membran pada jaringan tersebut akan rusak, lisosom juga akan rusak dan akan larut dengan sendirinya. Gitu. Autolisis ini harus dibedakan dari nekrosis. Nekrosis terjadi di dalam jaringan hidup atau organisme hidup. Sedangkan autolisis adalah sesuatu di mana kita mengeluarkan dari organisme hidup dan akan hancur dengan sendirinya. Ketika tubuh mati, tubuh akan mengalami berbagai derajat autolisis. Jadi kalau autolisis ini adalah kematian sel ketika di luar sel hidup gitu ya, di luar sel. Kemudian ketika nekrosis adalah kematian sel yang masih berada di dalam sel. Kemudian ada autofagi. Autofagi ini adalah pemecahan organel dalam sel pada akhirnya akan mati gitu ya. Atau mekanisme kematian sel dan pelestarian diri misalnya pada neuron. Kemudian ada nekroptosis. Nekroptosis adalah kematian sel yang aman jika apoptosis gagal. Dan ada piroptosis. Piroptosis adalah kematian sel karena peradangan atau karena inflamasi. Nah, mekanisme untuk memastikan bahwa jika kita diserang oleh mikroorganisme, kita tidak hanya membasmi mikroorganisme tersebut untuk menyelamatkan tubuh, tetapi dengan melakukan membasmi mikroorganisme tersebut, kita juga akan menyebabkan banyak kematian sel lokal.